Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Yasmin dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, semester 3 kelas B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan Islam. Materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang pandangan filosofis dalam praktis pendidikan Islam menurut pemikir di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu John Dewey. John Dewey adalah filsuf yang berasal dari Amerika Serikat yang pemikirannya dikenal luas sejak tahun 1879. Dewey juga dikenal sebagai pemikir di bidang pendidikan dan kritikus sosial yang terkemuka pada tahun 1899, dan hingga kini pemikirannya kerap digunakan sebagai acuan dalam bidang filsafat. Dewey menggunakan gaya pemikiran praktis dan pragmatis dalam setiap pemikirannya. Pandangan filosofis dalam praktis pendidikan menurut John Dewey. Menurut John Dewey, pendidikan sangat penting dalam rangka mengubah dan memperbarui suatu masyarakat ke arah yang lebih baik. John Dewey juga percaya bahwa pendidikan dapat mengubah untuk peningkatan keberanian dan pembentukan kemampuan intelijensi. Bagi Dewey, lebih penting melatih pemikiran manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapi daripada mengisinya dengan formulasi-formulasi yang lebih teoritis. Pendidikan juga mengenal hubungan erat antara tindakan dan pemikiran dan antara eksperimen dan refleksi. Menurut John Dewey, pemikiran yang paling terkenal adalah tentang pemikirannya mengenai pendidikan progresif. Pendidikan progresif pada dasarnya adalah pandangan pendidikan yang menekankan kebutuhan untuk belajar dengan melakukan, atau pengalaman adalah hal yang berharga yang digunakan sebagai acara dalam pendidikan. Dewey juga dikenal sebagai filsafat yang memiliki gaya pemikiran pragmatis. Apa itu gaya pemikiran pragmatis? Gaya pemikiran pragmatis percaya bahwa realitas harus dialami. Maksudnya, hal yang nyata adalah hal yang dialami sebagai suatu pengalaman yang dijadikan sebagai pandangan. Dari sudut pandang John Dewey, siswa harus berinteraksi dengan lingkungannya untuk beradaptasi dan belajar. John Dewey juga membagi pendidikan untuk siswa berdasarkan dua segi, yaitu psikologi dan sosiologi. Dalam segi psikologi, cara memberi pengajaran wajib disesuaikan dengan tingkat perkembangan, cara berpikir, dan keperluan anak. Dalam segi sosiologi, Dewey berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah demi kepentingan kemajuan masyarakat. Yang kedua yaitu Hasan Langgulung. Hasan Langgulung merupakan seorang ilmuwan, penulis buku, pakar pendidikan dan psikologi yang lahir di Rampang, Sulawesi Selatan pada tahun 1934. Hasan dikenal karena kajian pemikiran dan teori kependidikan di Indonesia. Apa pandangan Hasan Langgulung mengenai pendidikan? Menurut Hasan Langgulung, istilah pendidikan dalam bahasa Inggris adalah education, yang berasal dari bahasa Latin yaitu educare, yang berarti memasukkan sesuatu. Mungkin saja yang dimaksud adalah masukkan ilmu pengetahuan. Hasan Langgulung mengartikan pendidikan sebagai usaha memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam masyarakat. Hasan Langgulung juga menyatakan bahwa pendidikan
adalah suatu tindakan yang diambil oleh masyarakat, kebudayaan, atau peradaban untuk memelihara kelanjutan hidupnya. Selanjutnya, Hasan Nanggulung juga menekankan bahwa pendidikan sangat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia agar mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Menurut Hasan Nanggulung, dengan adanya pendidikan, Hasan Nanggulung juga memandangnya dari 3 segi atau 3 sudut pandang, yaitu yang pertama dari sudut pandang masyarakat, dari segi sudut pandang individu, dan dari segi antara individu dan masyarakat. Dalam segi sudut pandang masyarakat, pendidikan adalah hal untuk memindahkan nilai-nilai kebudayaan antara generasi ke generasi lain. Dan menurut sudut pandang individu, adanya pendidikan yaitu untuk meningkatkan atau upaya untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan yang ada pada diri individu. Dan yang terakhir yaitu dari sudut pandang individu dan masyarakat. Pendidikan adalah suatu hal yang diartikan sebagai take and give, yaitu memberi dan menerima. Apa penafsiran Hasan Nanggulung mengenai praktik pendidikan Islam? Pendidikan Islam menurut Hasan Nanggulung adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetiknya hasil di akhirat. Dalam pendidikan Islam harus digunakan nilai-nilai Islam yang menjadi acuan pendidikan Islam. Menurut Hasan Nanggulung, hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan peserta didik ke arah pencapaian pendidikan. Oleh karena itu, maka dasar atau acuan yang digunakan adalah Al-Quran dan Hadis. Selain Al-Quran dan Hadis, juga ada asas atau dasar yang digunakan, yaitu yang pertama pandangan sahabat Nabi dan pandangan pemikir-pemikir pendidikan Islam atau pemikir-pemikir Islam di era modern. Adapun dasar-dasar pokok dalam pendidikan Islam yaitu keutuhan, keterpaduan, kesinambungan, keaslian, bersifat praktikal, kesetiakawanan, dan keterbukaan. Yang ketiga yaitu Al-Farabi. Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Al-Farabi dikelompokkan ke dalam filsuf Neoplatonis karena mampu membuat sintesis atau sintesa dari pemikiran Plato dan Aristoteles. Di bidang filsafat, Al-Farabi adalah filsuf Islam pertama yang mampu menghubungkan dan menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dan filsafat Islam, sehingga pemikirannya dapat diterima oleh berbagai agama. Apa konsep pendidikan Islam menurut pandangan Al-Farabi? Menurut Al-Farabi, pendidikan sangat penting sebagai suatu elemen dalam pelaksanaan kehidupan sosial, sehingga sejak usia dini, pendidikan harus diberikan sebagai upaya untuk peningkatan kehidupan di masa depan. Menurut Al-Farabi, pendidikan merupakan media untuk mendapatkan serangkaian nilai, pengetahuan, serta keterampilan praktis bagi individu dalam periode dan budaya tertentu untuk membimbing individu menuju kesempurnaan. Pendidikan menurut Al-Farabi harus menggabungkan antara teoritis dan belajar yang diaplikasikan dengan tindakan praktis. Konsep pendidikan Al-Farabi menekankan pada moralitas dan pemikiran-pemikiran yang bersifat rasional. Selain itu, penekanan pendidikan dalam pandangan Al-Farabi adalah akal budi. Maksudnya bahwa anak yang bertabiat tidak baik harus diluruskan
dengan cara penanaman pendidikan akhlak. Dan untuk anak yang tingkat intelijensinya rendah, maka dapat dicerdaskan melalui metode yang diberikan secara berulang-ulang. Al-Farabi menentukan 3 kualitas lebih lanjut untuk siswanya, yakni siswa harus memahami konsep dan makna, menerima apa yang ia pahami selama proses pembelajaran, dan dapat menjelaskan kembali tentang apa yang ia pahami. Menurut Al-Farabi, pembinaan dan tegaknya moralitas dalam masyarakat merupakan bagian dari tujuan pendidikan. Menurutnya, manusia yang sempurna atau al-insan al-kamil adalah orang yang memiliki teoritis kebajikan, pengetahuan intelektual, dan moral praktis yang kemudian diterapkan secara sempurna dalam tingkah laku sehari-hari. Kesempurnaan manusia juga terdapat dalam mabadi ar-ruh al-hamadina al-fadilah, adalah sesuai dengan watak alamiah manusia itu. Tidak akan tercapai apabila tidak adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dari pemikiran John Dewey, Hasan Anggulung, dan Al-Farabi tentang praktik pendidikan Islam dan praktik pendidikan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Pendidikan Islam merupakan suatu upaya meningkatkan kemampuan individu dalam masyarakat dengan memberikan pembelajaran teoritis, kemudian diaplikasikan dalam tindakan praktis yang dijadikan sebuah pengalaman, serta Al-Quran dan hadis sebagai dasar pokok terpenting pelaksanaannya atau sebagai acuan dan tujuan meningkatkan moralitas individu. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada suara atau audio yang kurang jelas terdengar, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.